Pemasaran dalam digital bisnis, serta manajemen dalam e-commerce. Internet merupakan platform pemasaran paling efektif. Kita bisa menilai keefektifan dari komunikasi pemasaran. Salah satunya yaitu seberapa banyak visitor dalam sebuah website dengan indikator sebagai berikut. Conversion rate. Dari pengunjung ini, 10% dikonversi menjadi hasil seperti masuk ke akun mereka atau meminta penawaran untuk satu produk. Cost per click. Biaya perolehan pengunjung biasanya diukur khusus untuk alat pemasaran online, seperti pemasaran mesin per jari berbayar. Misal per klik seharga 1 USD atau setara dengan Rp14.270. Cost per acquisition. Ketika biaya perolehan pengunjung digabungkan dengan konversi ke hasil. Ini adalah biaya perolehan. Pengembangan investasi atau return of investment. Pengembalian investasi digunakan untuk menilai profitabilitas dari setiap kegiatan pemasaran atau investasi apapun. Matriks pencitraan merek. Ini cenderung hanya relevan dengan iklan interaktif atau sponsor. Itu setara dengan metrik iklan offline, yaitu kesadaran merek, guide, dan tanpa bantuan, penarikan kembali iklan, kesukaan merek, dan niat beli. Return of investment berbasis nilai seumur hidup. Di sini nilai mendapatkan pelanggan tidak hanya berdasarkan pada pembelian awal, tetapi nilai seumur hidup yang terkait dengan pelanggan. Ada dua jenis kemitraan online, yaitu affiliate marketing, merupakan salah satu metode pemasaran digital yang mana seseorang disebut sebagai affiliate market akan dibayar ketika produk atau jasa yang ia pasarkan melalui link tersebut berhasil membuahkan sales atau penjualan. Biasanya dilakukan oleh selebgram, seleb tweet, seleb TikTok, atau siapapun yang memiliki akun media sosial dengan jumlah followers yang lebih dari ribuan. Sedangkan online sponsorship merupakan aktivitas periklanan yang dilakukan pada event-event online. Ada banyak sekali event online yang membutuhkan sponsor saat ini, misalnya webinar, kursus online, pelatihan skill, survei, dan lain sebagainya. Iklan interaktif yang terbukti meningkatkan kesadaran merek dan niat beli adalah iklan yang menarik, direpresentasikan melalui gambar, singkat, jelas, dan dapat menghasilkan respon viewers. Menggunakan analisis sistem digital bertujuan untuk mempelajari dan menyimpulkan dalam bisnis digital. Tipikal kegiatan analisis dapat dipecah menjadi dua, memahami proses saat ini, dan kemudian meninjau alternatif yang mungkin untuk menerapkan solusi bisnis digital. Di era bisnis digital harus menggunakan analisis sebagai alat untuk mengoptimalkan arus informasi baik di dalam ataupun di luar organisasi. Berikut macam analisis proyek teknologi digital. Proses pemodelan, proses pemetaan, analisis tugas dan dekomposisi tugas, proses dependensi, analisis durasi, dan pemodelan data. Titik awal untuk desain sistem bisnis digital yaitu memastikan bahwa arsitektur yang umum. Klien adalah web browser di komputer atau perangkat mobile dan server yang terletak di luar organisasi. Dan proses aplikasi umumnya bersama dengan banyak perusahaan lain. Karakteristik tugas-tugas dalam sistem bisnis digital yaitu penyimpanan data, terutama pada server. Penyimpanan klien idealnya terbatas pada cookies untuk identifikasi pengguna dan pelacakan sesi. Pemrosesan query, terutama di server, meskipun beberapa validasi dapat dilakukan pada klien. Display, ini sebagian besar merupakan fungsi klien. Dan aplikasi logika. Secara tradisional, dalam aplikasi PC awal telah menjadi fungsi klien. Tapi untuk sistem e-bisnis, tujuan desain adalah untuk memaksimalkan aplikasi pengelolaan logika termasuk aturan bisnis pada server. Mengevaluasi desain. Sebuah tes desain yang efektif untuk kegunaan, menurut Bevan pada tahun 1999, tergantung pada tiga hal, yakni efektivitas. Pelaku bisnis dapat menyelesaikan tugas mereka dengan tepat dan benar. Produktivitas atau efisiensi. Apakah pekerjaannya diselesaikan dengan mempersingkat jangka waktu? Kepuasan. Pengguna puas dengan pelayanan yang diberikan. Smart Insight, sebuah gagasan yang ada pada tahun 2010 mengidentifikasi 5 jenis alat. Yang pertama yaitu alat umpan balik situs, crowdsourcing software pendapat produk, halaman sederhana atau konsep alat umpan balik, alat survei exit situs, dan alat survei online umum. Sistem keamanan pada bisnis digital mencakup beberapa aspek penting yang dijadikan dasar,
yaitu aspek-aspek keamanan, macam-macam ancaman, dan solusi dari kekurangan sistem bisnis digital. Semua aspek penting pada keamanan bisnis digital sangat berpengaruh terhadap tingkat keamanan pada sistem keamanan bisnis digital secara keseluruhan. Aspek keamanannya meliputi authentication, yaitu pengirim pesan harus benar-benar berasal dari pengirim yang bersangkutan. Penerapan authentication biasanya dengan adanya OTP atau one time password berupa kode angka dan huruf dengan dikirim melalui email, WhatsApp, atau SMS. Integrity, yaitu isi pesan harus benar-benar utuh dan tidak diubah oleh orang lain. Non-repudiation, yaitu pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa pesan tersebut dikirim oleh orang yang bersangkutan. Authority, yaitu pesan yang dikirim hanya dapat diubah oleh pihak berwenang. Resiko perusahaan mengalami insecurities ada beberapa, meliputi resiko keamanan situs web utama, validasi data input dan output, data terkena virus, eksekusi file yang berbahaya, autentikasi dan sesi manajemen, sistem arsitektur dan konfigurasi, phishing, penolakan layanan permintaan dan tindakan yang menurunkan kinerjanya, kebocoran sistem informasi, dan kesalahan penanganan. Tapi tenang, ada langkah untuk meningkatkan keamanan. Ada 11 langkah, meliputi melindungi jaringan, ajarkan good practice, mengelola IT access, jauhkan sendiri IT app untuk tanggal, removable media, mobile working, gunakan pertahanan anti-malware, memahami resiko yang sedang terjadi, pemantauan, manajemen insiden dan business continuity, dan yang terakhir yaitu menggunakan sistem cloud. Setelah langkah-langkah keamanan di tempat, konten di situs mereka dapat digunakan untuk meyakinkan pelanggan. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menunjukkan praktik yang baik dalam meyakinkan pelanggan meliputi penggunaan jaminan pelanggan untuk menjaga pembelian, penjelasan tentang penggunaan langkah-langkah keamanan SSL, menyoroti kelangkaan penipuan, penggunaan mekanisme pemesanan alternatif seperti telepon atau fax, dan keunggulan informasi untuk menghilangkan ketakutan jaminan adalah salah satu pilihan menu utama.